Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Revi Bajar di KM Arjuna Berpang, Serang, Banten. Oke, video kali ini saya akan mencoba mengupas inti dari pola settingan ya. Sebelum kita terlalu dalam berupaya untuk memaksimalkan performa murai batu yang kita miliki, terlebih dahulu yang perlu kita ketahui adalah bagaimana caranya mengenal karakter dari murai itu. Karena setiap burung dan setiap keeper itu mempunyai pola rawatan yang tentunya sangat berbeda gitu ya. Jadi mungkin referensi-referensi yang saya berikan di video-video sebelumnya tidak mutlak 100% bisa ditiru dan berhasil. Semua itu hanya saya berbagi pengalaman dengan apa yang sudah saya laksanakan, dengan apa yang sudah saya kerjakan sebelumnya pada murai batu yang saya miliki. Namun saya pun karena memang memiliki beberapa murai, mungkin bisa dibilang banyak karena saya juga selain main ke lapang juga beternak ya. Jadi tiap-tiap burung yang kita pegang itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, pola settingan, pola rawatan baik dari pola mandi, pola pemberian IF, pola jemur dan umbaran lain-lain itu kita kembalikan lagi kepada kebiasaan atau karakter murai yang kita punya gitu. Karena tidak semua murai butuh jemur kenceng, tidak semua murai butuh umbaran, tidak semua murai butuh mandi yang rutin gitu. Artinya gini, ada beberapa murai yang dengan karakter yang gampang tersulut, kita kita tidak terlalu banyak main di jemur gitu ya. Tapi untuk murai yang agak lambat terpancing emosinya ya kita mainkan dengan jemur kencang gitu kan. Dan itu pun tidak harus 100% berhasil karena tetap kembali lagi bagaimana cara kita mengenali karakter murai batu tersebut. Nah, mungkin pertanyaan untuk teman-teman yang masih awam ataupun masih baru memegang murai batu, emang karakter seperti apa yang harus kita ketahui dari murai batu tersebut? Nah, kembali lagi yang bisa mengenal karakter itu kembali lagi kepada pemiliknya juga gitu ya. Dalam artian perawat yang setiap hari berinteraksi, kita harus mencoba mengobservasi, mengamati kebiasaan murai ini seperti apa. Ini kalau kita kasih jangkrik 3 nantinya akan seperti apa. Ini kalau harian sekian dikasih IF-nya dan siang dikasih kroto, nanti efeknya digantangan seperti apa. Nah, itu tidak bisa dengan waktu singkat kita mendapatkan atau mengerti karakter murai itu. Nah, lain cerita bagi teman-teman yang mungkin mempunyai banyak uang ataupun ada uang lebih, bisa membeli murai yang sudah top performan di lapang lah. Artinya kita beli burung juara. Tapi sekali lagi, dengan banyak uang pun tidak serta-merta kita bisa dapat langsung burung itu ketika take over kita langsung langsung bisa juara di lapang. Kembali lagi, kalau kitanya belum mengenal karakter murai itu, kita tetap akan sulit gitu loh. Nah, terus bagaimana tuh caranya mengenal karakter kalau memang susah, kan burung nggak bisa bicara. Nah, ini tadi. Jadi jangan berharap murai mengikuti kemauan kita sebagai pemiliknya. Tentunya kan kita sebagai pemilik pengen ini murai ini top performer di lapangan, pengen juara dengan pola rawatan yang kita kasih. Itu tidak bisa serta-merta berhasil, butuh proses, butuh waktu dan butuh tenaga di situ ya. Dan yang paling penting adalah butuh konsistensi dalam merawatnya. Artinya begini, minggu pertama kita pengenalan dulu, IF sekian. Nah, observasi, pengamatan, mencoba untuk mengenal karakter itu salah satunya adalah saat digantang. Nah, makanya kenapa pentingnya nge-track gitu ya. Kalaupun di tempat teman-teman agak jauh dan teman-teman agak malas mungkin untuk ngadu atau main di latberan, ya mungkin jika punya tetangga ataupun teman-teman dekat yang mempunyai murai juga, kita coba track. Nah, saat di track ini coba perhatiin karakternya, jangan beranggapan oh murai saya udah rawat maksimal, masa iya sih nggak bisa jalan. Tidak bisa begitu. Kenapa? Karena apa yang kita harapkan tersebut si murai ini kan belum tentu mengerti. Nah, makanya kita yang harus memahami apa sih maunya burung.
Nah, gimana sih tekniknya? Itu tadi saya katakan, salah satu tekniknya adalah dengan cara observasi saat kita trap. Misalkan, jadi kalau bicara karakter murai itu memang aneh-aneh ya. Ada yang karakternya umum, ada yang juga di luar akal sehat. Saya dulu pernah punya murai yang bisa dibilang nyeleneh lah teknisnya. Artinya dia akan mau kerja jika dimasukkan jika sangkarnya berwarna coklat. Jadi waktu itu saya pernah, karena pengen apa ya, pengen tampil agak wah, saya beli kandang baru namun warnanya hitam. Ini si burung otomatis nggak jalan. Awalnya sih mungkin saya pikir ini nggak masuk akal, bener gitu, masa iya sih karena perbedaan warna aja ini si burung nggak mau jalan. Itu satu. Kemudian saya pernah punya murai satu lagi. Nah, dia ini kebiasaan saat saya beli dari orang pertamanya, tangkringannya dari kayu asem. Nah, karena saya rasa waktu itu kurang pas, kurang pantas gitu, saya ganti pakai tangkringan amplas. Secara visual, secara penampakan, dilihat dari segi kandang dan cara dia nangkring di rumah, kelihatannya enak. Tapi begitu pas saya bawa ke lapang, ini burung nggak mau kerja, malah sempet luka kakinya karena mungkin kan tangkringan apa namanya tuh, amplasnya agak kasar. Dia belum terbiasa menggenggam tangkringan asam, akhirnya kakinya sedikit luka gitu loh. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada murai yang kita pelihara. Bertahun-tahun, berbulan-bulan, bertahun-tahun saya coba mengamati setiap murai yang saya pegang itu semua karakternya berbeda. Nah, makanya bagi teman-teman yang sering bertanya di komentar kepada saya, kadang-kadang saya juga menjawabnya juga agak bingung gitu ya. Karena ini murai saya udah saya kasih begini, udah saya kasih begini, tapi kenapa nggak mau jalan? Banyak faktor lain yang bisa menyebabkan murai ini jalan atau enggak. Ya itu tadi salah satunya, dari warna sangkar sama tangkringan pun pengalaman saya itu burung nggak mau kerja. Nah, setelah tahu, tentunya kan pengetahuan yang saya dapat juga berdasarkan pengalaman. Ya artinya saya harus berkorban. Pertama, saat digantangkan mungkin saya kan harus berkorban uang untuk beli tiket. Tentunya kan kalau dikalkulasikan bisnis ini udah nggak kena gitu loh teman-teman. Ini udah apa ya, udah nggak masuk lah kalau untuk urusan bisnis. Tapi ya kembali lagi, makanya awalnya teman-teman ini harus senang dulu. Ini saya membuat video ini untuk teman-teman yang baru mencoba main di murai, namun berambisi untuk menjadi pemain lapang. Saya dulu pernah jadi pemula gitu kan, dan sampai saat ini juga saya masih belajar. Belum bisa dibilang hebat gitu. Orang hebat ini berdasar dari pemula. Makanya saya tetap mensupport teman-teman yang memang butuh pengetahuan tentang cara merawat murai menurut apa yang saya alami sebelumnya gitu loh teman-teman. Nah, jadi video ini saya buat dengan harapan teman-teman pemula nih. Saya nggak merasa saya hebat, enggak ya. Tapi mungkin saya lebih dulu main di murai gitu. Saya mulai belajar murai itu sekitar tahun 2013-an lah, masih baru sih, belum lama. Nah, sebelum kita berpikir untuk cari settingan yang pas, cari teknik yang pas, terlebih dahulu yang harus kita ketahui adalah karakter dari murai yang kita punya gitu. Karena saya jamin tidak ada 100% yang identik. Saya pernah punya jagoan dan sekarang sudah nggak ada jagoannya. Tapi saya cari yang mirip dengan jagoan saya waktu itu, sampai detik ini saya belum bisa mendapatkannya. Bahkan mungkin kalau bicara materi mungkin jauh lebih besar materi yang saya keluarkan untuk mencari burung yang mirip ataupun identik dengan murai punya saya dulu. Tapi sampai saat ini saya belum bisa dapat. Nah, mungkin inti dari apa yang saya alami ini adalah itu tadi, kita jangan terburu-buru menjudge atau apa ya, kita nggak usah terburu-buru apa ya, aduh ya intinya jangan
apa ya, terlalu menggebu-gebu lah. Jangan terlalu menggebu-gebu ingin berambisi Murai saya nih harus juara. Saya beli juara tapi kenapa di saya nggak juara? Nah itu tadi mungkin teman belum kenal sama karakter Murai yang teman-teman punya. Nah makanya kenali apa ya, ada istilah di dunia burung, di dunia hobi ini kita harus bisa bicara sama piaraan kita gitu. Kita harus bisa komunikasi sama piaraan kita. Nah mungkin kan kalau komunikasi seperti apa yang biasa kita lakukan kan nggak mungkin. Nah salah satu caranya adalah dengan observasi tadi, kita mengenali ini si burung nih. Kadang-kadang begini nih, saya dulu pernah punya, saya nggak mau sebutin namanya karena saya sedikit agak berat memang kehilangan dia. Burung saya dulu, si Anung itu, cirinya dia bakal kerja di lapang kalau di rumah nggak mau bunyi, dan kalaupun bunyi ngukuk dan serak suaranya. Setelah memberikan tanda-tanda seperti itu, saya punya keyakinan bahwa ini burung jalan, dan memang betul saat dibawa ke lapang dia mau kerja. Tapi beda, ketika di rumah dia gacor, nembak isian, itu biasanya nggak mau kerja di lapangan, dan memang sudah terbukti. Nah, ini yang disebut karakter. Salah satu bukti bahwa Murai itu mempunyai karakter yang unik. Murai ini mempunyai karakter yang unik yang tidak semua orang bisa memahami kecuali ownernya sendiri. Nah makanya kalau misalkan teman-teman hanya sekedar ngasih makan, setting, jemur dan lain-lain tanpa mendalami kemauan dia seperti apa, akan sangat sulit sekali menentukan settingan yang pas gitu loh. Makanya saya sarankan kepada teman-teman kalau memang mau terjun ke dunia gantangan, ya memang harus all in, harus all out gitulah. All in mau judinya, all out. harus betul-betul sangat mendalami gitu, dari mulai kebiasaan dia, dari mulai cara makannya dia, terus makanan apa yang dia suka, itu kita harus benar-benar tahu. Bahkan warna fur atau jenis fur sendiri juga sangat mempengaruhi burung ini bisa kerja atau enggak gitu. Makanya sekarang ini saya keep hanya 2 ekor. Itu burung dua-duanya purnya berbeda. Kok bisa beda gitu ya? Karena mungkin kebiasaan dari dia kecil, karena salah satunya saya ambil dari tempat dari orang lain gitu ya. Burung udah kerja di lapang saya ambil, dan tetap dibawa ke saya tidak langsung kerja, tetap saya harus butuh proses lagi mengenal karakternya juga gitu. Ini kita bicara fur aja, kenapa harus beda padahal kandungannya sama, dengan merek sama, hanya warnanya saja yang berbeda. Ini ribet sebetulnya, cuman ya itu tadi, daripada kita merubah kebiasaan dia dan dia ngambek nantinya, ya sudah kita ikutin saja. Nah mungkin inilah yang kita sebut pengenalan dari karakter murai batu yang kita punya gitu. Jadi buat teman-teman yang sebelum menentukan settingan apa yang pas, bagaimana saya harus men-setting biar burung ini mau kerja, terlebih dahulu kenali dulu karakternya. Karakter ini tidak bisa diwariskan, artinya gini, burung dari saya bagus, saya take over kan ke orang lain. Karena tadi itu, kita komunikasi dengan burung ini satu arah ya. Kita yang mencoba memahami dia. Belum tentu analisa saya dengan analisa orang yang memegang burung setelah saya itu sama. Tentang pengertian untuk bisa memahami apa yang dimau sama si burung ini. Balik lagi kepada cara pengenalan karakter, itu tadi memang harus rutin. Kenapa? Salah satu cara komunikasi nih, belibet nih. Kita harus rutin berkomunikasi, kita harus konsisten memberikan apa yang dia suka dan jadi kebiasaan, rutinitas gitu loh. Nah, setiap rutinitas yang kita lakukan, baik dari mandi, baik dari pemberian IF, baik dari penjemuran, secara tidak langsung kita berinteraksi dengan burung tersebut. Kita mencoba, teman-teman mulai saat ini coba perhatikan nih si burung nih seperti apa gitu kan. Mungkin kalau karakter dasar, burung akan membuka paruh saat dijemur jika dia udah kepanasan. Kalau belum mangap berarti belum cukup itu dijemurnya. Itu salah satu contohnya, dan banyak lagi hal-hal lain yang kadang-kadang nggak masuk akal, seperti tadi contohnya kerodong, warna kandang, tangkringan, mungkin karpetnya. Makanya mungkin uniknya main di dunia kicau ini, mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah main ke lapangan, ada yang teriak-teriak, ada yang ngelemparin topi, ada yang
muter-muterin kerodong. Ya itu salah satu apa namanya, salah satu bentuk pengenalan karakter, bukan pengenalan karakter. Berarti si owner ini tahu karakternya, ini burung kalau dikibas-kibasin kerodong dia bakal bunyi kencang. Itu karakter, berarti oh karakter burung ini kalau dikibas-kibasin kerodong dia mau gacor, kalau nggak dikibas-kibasin dia nggak mau kerja. Nah makanya setiap orang di gantangan punya cara sendiri dan unik, dan banyak cara-cara yang unik gitu saat menggantangkan burung-burungnya. Nah makanya kembali lagi kepada teman-teman yang masih apa namanya, masih mencoba merawat murai, dasarnya ini dulu. Kalau memang mau maju ke gantangan, artinya mau jadi pemain lapang, ya ini yang harus kita pelajari dulu, pengenalan karakter. Tapi buat teman-teman yang hanya sekedar hobi, senang-senang bunyi-bunyi di rumah, semua tips yang saya kasih sudah lebih dari cukup untuk bisa bikin burung gacor di rumah gitu ya teman-teman. Baik, mungkin untuk saat ini video yang saya kasih atau tutorial yang saya kasih cukup sampai di sini dulu. Semoga bisa jadi manfaat buat teman-teman yang membutuhkan materi yang saya berikan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah mensupport channel saya. Salam sukses dari kami KAF Arjuna Bird Farm Serang, Banten.